Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita kembali lagi bertemu di pelajaran IPA. Di hari ini muallim akan mengirimkan video, tapi jangan lupa untuk absensinya antum silahkan absen dengan mengetik nama, nomor absen dan kelas di kolom komentar. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang materi dalam kehidupan sehari-hari beserta dampaknya bagi manusia. Di pertemuan yang kemarin kita telah membahas atom, molekul dan ion. Kali ini kita akan membahas hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah oksigen. Oksigen itu bersifat mudah terbakar, yaitu suatu materi dapat terbakar apabila terdapat sejumlah oksigen yang cukup. Selain itu, oksigen juga bersifat dapat larut dalam air. Jadi air itu bisa juga mengandung oksigen. Kehidupan ekosistem dalam perairan dipengaruhi oleh kandungan oksigen yang terlarut dalam air atau dissolved oxygen atau DO. Hewan-hewan air dapat bertahan hidup apabila jumlah DO tidak kurang dari 5 ppm. Tapi selanjutnya adalah nitrogen. Atom nitrogen merupakan komponen penyusun DNA, yaitu asam deoksiribonukleat dari makhluk hidup, yaitu komponen penyusun atau kromosomnya. Komponen penyusun udara terbesar adalah gas nitrogen atau N2, yaitu sekitar 78%. Nah, nitrogen diperlukan tubuh untuk sintetis protein dan asam amino yang memengaruhi pertumbuhan, hormon, fungsi otak, dan sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan nitrogen manusia dipenuhi dengan mengkonsumsi bahan organik yang berasal dari tanaman ataupun dari hewan. Nah, gas nitrogen berguna dalam industri pembuatan amonia yang merupakan bahan baku dari pupuk. Selain itu, gas nitrogen juga digunakan sebagai pengisi ban dan pada pembuatan es krim atau nitrogen cair ya. Itu sifatnya sangat dingin. Kalau mengisi ban atau mungkin sudah familiar. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang karbon dioksida. Atom karbon atau atom oksigen dapat berikatan membentuk molekul senyawa karbon dioksida. Senyawa karbon dioksida banyak dimanfaatkan sebagai pemadam api kebakaran. Nah, sifat dari senyawa ini adalah tidak berwarna, tidak berbau, serta jika dihirup oleh manusia dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan asidosis yang ditandai dengan mual dan sakit kepala. Senyawa karbon dioksida biasanya dihasilkan dari proses pernafasan dan reaksi pembakaran senyawa karbon. Nah, yang keempat yaitu kita akan membahas tentang mineral. Bukan mineral ya. Bukan air minum, tapi mineral saja. Berdasarkan kebutuhannya di dalam tubuh, mineral dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup besar, contohnya natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorin. Nah, sesuai dengan namanya makro yaitu besar. Mineral mikro, jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit sesuai dengan namanya yaitu mikro. Selanjutnya, contohnya adalah besi, bukan besi secara mutlak ya, bukan batang besi gitu, bukan. Zinc, tembaga, iodin, fluorin. Jadi besi berbentuk mineral dalam jumlah kecil sedikit. Nah, yang kelima ini adalah produk rumah tangga. Jadi ion-ion tersebut, bahan-bahan tersebut, materi-materi tersebut juga sebenarnya sudah biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bahan pembersih, yaitu sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga air mudah membasahi permukaan benda, kemudian menarik kotoran pada benda tersebut. Nah, begitulah cara kerja sabun dan deterjen.
Selanjutnya adalah bahan pemutih. Pemutih untuk menghilangkan noda atau kotoran yang membandel pada pakaian. Dan yang terakhir adalah bahan pewangi. Zat ini biasanya digunakan sebagai pengharum ruangan, pengharum badan, ataupun pengharum pakaian. Nah, yang terakhir yaitu membasmi hama atau pestisida. Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lain di lingkungan kita. Berdasarkan jenis hama yang akan diberantas, pestisida digolongkan menjadi berikut, yaitu insektisida. Insektisida ini untuk serangga, jadi dari namanya itu insek ya. Untuk serangga, baik nyamuk, kecoa, atau serangga-serangga lainnya seperti belalang, ulat ya, yang mengganggu tanaman, itu namanya obat pembasminya disebut dengan insektisida. Herbisida itu untuk membasmi rumput atau tanaman-tanaman lain, dari katanya herbi. Nematisida itu untuk membasmi makhluk hidup dengan spesies seperti siput ya, dari kata nemat atau nematoda. Fungisida ini untuk membasmi jamur, dari kata fungi. Dan yang terakhir adalah rodentisida untuk membasmi tikus, dari kata roden. Bahan kimia dalam pestisida, berdasarkan bahan kimia yang terkandung pestisida digolongkan menjadi berikut ya. Golongan organoklor, yaitu senyawa organik yang mengandung klorin dan umumnya bersifat racun. Contohnya adalah DDT, diklorodivinil trichloroethana, aldrin, dialdrin, eldosulfat, dikofol, folpet, lindan, dan klordan. Golongan organofosfat, yaitu senyawa organik yang mengandung gugus fosfat. Senyawa ini lebih bersifat racun tetapi lebih mudah terdegradasi dan lebih cepat hilang keaktifannya. Contohnya adalah malasian, diazinon, fention, metilparasian, dan etilparation. Golongan karbamat, yaitu senyawa organik yang merupakan turunan asam ditiokarbomin yang disebut dengan ditiokarbamat. Contohnya adalah karbalir, karbotorum, prospoxur, dan BPC. Nah, ini untuk wawasan antum aja ya, bahan-bahan kimia yang terkandung dalam pestisida. Sebenarnya banyak sekali, tapi ini di dalam buku ini hanya disebutkan sebagian. Sedangkan dalam material bangunan, nah, yaitu yang pertama adalah kayu. Yang berikut beberapa material bangunan yang berbahaya beserta penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama adalah kayu. Merupakan bahan material alami sehingga lebih ramah lingkungan. Seringkali orang memperindah warna kayu dengan menggunakan pelitur. Penggunaan pelitur dapat menimbulkan alergi kulit, mata pedih, dan gangguan selaput lendir. Selaput lendir itu yang terdapat pada mata ya. Pipa PVC atau lem PVC, cat PVC, lantai vinil, dan karpet plastik yang terbuat dari PVC. PVC yaitu polivinil klorida, memiliki sifat ringan, kuat, dan reaktivitas rendah sehingga cocok untuk berbagai keperluan. Bahan-bahan tersebut dapat memicu kanker serta penyakit hati dan ginjal. Pembakaran bahan-bahan tersebut menimbulkan uap asam klorida yang dapat mematikan tanaman. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu cat sintetis atau cat besi, kayu, thinner, dan cat epoksi yang mengandung etil etanol dapat memicu gangguan saraf, darah, pernapasan, mata, selaput lendir, dan eksim pada kulit. Dan yang terakhir adalah asbes. Nah, ini biasa digunakan pada plafon dan atap. Dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan kita. Asbes tersusun dari serat yang sangat kecil dan halus sehingga tidak terlihat oleh mata dan memiliki sifat sangat ringan. Asbes yang dihirup dapat menyebabkan kanker setelah 20 hingga 30 tahun kemudian. Penyakit yang ditimbulkan adalah gangguan paru-paru, asbestosis, dan kanker. Tapi itu aja untuk pertemuan kali ini. Mualim ingatkan kembali, jangan lupa untuk menuliskan absen dengan ketik nama, nomor absen, dan kelas pada kolom komentar. Barakallahu fikum. Mualim mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan di video materi kali ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa absennya.